supaya saya juga akan menjawab kebutuhanmu, kamu harus aktif. Aktif apa? Bertumbuh. Itu kan aktif. Makanya saya katakan berulang kali, datang ke ibadah tidak secara organik akan bertumbuh. Bertumbuh. Jadi Tuhan katakan, setelah keselamatan yang aku berikan, sekarang tugasmu adalah kamu menjaga keselamatan itu dan kemudian kamu bertumbuh di dalamnya. Itu yang diartikan mempekerjakan work out your salvation. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Makin bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kami tidak akan kehilangan pegangan, kami tidak akan tersesat, karena kami mengenal Elohim, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kembali Roh Kudus singkapkan isi hatimu kepada kami. Bukan sekedar hanya mendengar, tapi kami mau hidup kami dikuasai firman. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama-nama yang sangat indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Saya punya teman 2 dari Jakarta, bangun jam 3 pagi, ambil first flight untuk ikut ibadah ini. Jadi welcome to Bethany. Saya akan ingatkan Bapak Ibu sekalian sama pelajaran yang kita belajar dari 3 bulan yang lalu. Saya bacakan dulu ayatnya supaya mengerti, karena ini semuanya adalah sambungan. Jadi kalau belum menonton atau belum mendengar, ditonton lagi yang pertama supaya mengerti semua firman ini. Ini serinya gitu ya. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Ini 2 bulan lalu sebenarnya, 2 bulan lalu kita membahas tentang ini. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Itu kita bahas 2 bulan lalu. Supaya kita tidak kehilangan pegangan dan tidak tersesat. Firman Tuhan katakan begini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, ayat 18. Kemudian, itu kita bahas 2 bulan lalu, bertumbuh di dalam kasih karunia. Kemudian dikatakan akan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengenalan akan Tuhan kita bahas bulan lalu. Bulan lalu saya tutup khotbah saya dengan sebuah pengertian bahwa ketika seorang yang buta, dia memohon kepada Tuhan untuk dicelikkan matanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam sebuah penglihatan secara jasmani, itu artinya adalah blepo, melihat secara jasmani. Pastinya orang buta ini mempunyai keinginan untuk melihat secara blepo, secara jasmani. Tetapi prosesnya yang dilakukan oleh Tuhan adalah dicelikkan secara rohani dulu, horao namanya. Itu kita belajar bulan lalu. Jadi ini adalah sambungannya. Hari ini firman Tuhan berjudul Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Itu harus kita pahami. Jadi waktu pertama kali dicelikkan matanya, si buta itu melihat orang-orang seperti pohon-pohon, dia katakan begitu. Ya, nanti dibuka lagi khotbah yang bulan lalu. Tuhan tanya, Yesus tanya, udah lihat? Udah. Tapi saya lihat orang-orang seperti pohon-pohon. Kenapa seperti begitu? Pohon adalah metafor di Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang manusia rohani. Jadi yang dicelikan adalah mata rohaninya dulu, horaunya dulu. Baru setelah itu Yesus menjamah dia, dan kemudian Alkitab dengan jelas mengatakan dia akhirnya bisa melihat secara blepo, dia bisa melihat secara jasmani. Jadi selalu yang Yesus akan berikan kepada kita, ini makanya ya, kalau kita betul-betul mempelajari apa yang Tuhan buat kita nggak akan pernah tuh yang namanya kecewa sama Tuhan. Saya sedih kalau lihat jemaat bilang saya kecewa sama Tuhan, karena nggak kenal sama Tuhannya. Makanya bertumbuh di dalam kasih karunia, kemudian masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan. Ini sambungannya dari pengenalan akan Tuhan.
Tuhan kita itu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginan nanti akan dikasih secara otomatis kalau kitanya sudah dewasa. Perhatikan prinsip ini. Keinginan itu selalu keluar dari hidupnya manusia dengan sebuah atribut atau tindakan yang selalu serba pasif, karena ingin aja. Ingin, saya pengen ini dan saya mau dapat gitu, segeralah gitu. Itu keinginan. Makanya keinginan selalu berbicara tentang daging, keinginan daging. Tidak semua keinginan daging itu salah. Tetapi keinginan itu harus diregulasi oleh firman Tuhan. Itu prinsipnya. Sebentar kita belajar. Itu sebabnya selalu Tuhan kasih tahu sama kita semuanya, ayo kamu harus bersama-sama dengan saya, supaya saya juga akan menjawab kebutuhanmu. Kamu harus aktif. Aktif apa? Bertumbuh. Itu kan aktif. Makanya saya katakan berulang kali, datang ke ibadah tidak secara organik akan bertumbuh. Bertumbuh. Jadi Tuhan katakan, setelah keselamatan yang aku berikan, sekarang tugasmu adalah kamu menjaga keselamatan itu dan kemudian kamu bertumbuh di dalamnya. Itu yang diartikan mempekerjakan work out your salvation. Nah, setelah itu baru aku akan kasih tahu nih, kamu akan mengerti kebutuhanmu. Beda sama keinginan. Markus pasal yang kedua, coba kita lihat. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai keempat. Ini terlalu banyak sebenarnya ya, contoh-contoh di Alkitab. Saya kalau ada waktu saya bagikan 3 saja, ya, supaya kita mengerti prinsipnya. Markus pasal yang kedua, hal yang serupa terjadi seperti orang-orang yang selalu datang kepada Yesus mau disembuhkan. Sama seperti kita punya keinginan. Sekali lagi, keinginan bukannya berarti semua keinginan salah, ya. Tapi keinginan harus diregulasi di dalam kebenaran firman. Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, penuh sesak tempatnya. Ya. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini berarti waktu mereka datang, ya mereka pasti sudah mendengar ya, tersiar kabar di mana-mana bahwa Yesus itu selalu menyembuhkan. Yesus selalu menyembuhkan. Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang ngajak siapa, apakah si lumpuh ngajak temannya atau temannya ngajak si lumpuh. Tetapi kisah ini menceritakan bahwa mereka akhirnya menemukan tempat ibadah di mana Yesus sedang mengajar dan mereka berusaha masuk. Contohnya seperti mau masuk ke tempat seperti gini lagi penuh hari ini. Mereka nggak dapat tempat. Kalau sendirian mungkin bisa desek-desekan, bisa nyempil-nyempil gitu ya. Ini tidak. Mereka bawa si lumpuh di atas tilam, nggak bisa masuk lah. Makanya mungkin kalau saya ada di antara 4 orang itu yang angkat si lumpuh itu, saya akan bilang sama teman-teman saya, lain kali kalau lihat jadwalnya Yesus di IG-nya dia, jauh-jauh hari, lihat jamnya, datang sejam sebelumnya. Nih lihat nih, penuh kan? Udah kita lihat aja jadwal berikutnya, kita datang, sekarang kita pulang. Itu kalau saya. Ya iyalah, bawa orang lumpuh di atas tilam, tempatnya penuh, ya pulanglah. Tapi ini enggak. Mereka enggak pulang. Kenapa? Karena ada keinginan. Keinginannya apa? Keinginannya adalah supaya si lumpuh bertemu sama Yesus, dan sudah tersiar kabar di mana-mana. Kalau orang sakit ketemu sama Yesus, selalu ada kata-kata seperti begini. Angkat tilammu dan berjalanlah. Terjadi sesuai sama imanmu, kan gitu biasanya. Itu mereka udah dengar kabar-kabar kayak begitu. Makanya mereka punya keinginan yang sangat luar biasa, harus ketemu dia. Gak mau pulang. Kalau saya pulang. Mereka naik ke atas atap, segitunya inginnya supaya temannya ini atau si lumpuh ini disembuhkan. Naik ke atas atap. Alkitab tidak mendokumentasikan apakah di atas atap sudah ada lubangnya atau belum. Kalau belum ada lubangnya, mereka berarti harus membobok dengan cepat itu di atas supaya tilamnya bisa segera diturunkan. Itu pun akan memakan waktu dan itu juga harus cepat-cepat dan itu butuh koordinasi.
Teman yang di atas ngeliatin, kemudian teman yang di bawah ngeliatin, boboknya jangan di situ, mundur dikit, supaya ketika tilamnya diturunkan ada di depannya Yesus. Kan ribet. Makanya kalau saya pulang. Ini keinginannya luar biasa. Oke lah, nggak usah dibobok, diangkat udah ada lubangnya, skenarionya begitu misalnya. Tetap aja repot. Kenapa? Harus angkat si lumpuh ke atas. Berarti kan harus pakai tali. Ngangkatnya juga repot. Jangan sampai, mereka harus hati-hati, jangan sampai udah lumpuh, dari tilam itu jatuh gara-gara diangkat makin lumpuh lagi. Itu kan repot. Itu berarti keinginannya luar biasa. Sama seperti kita punya keinginan banyak kok. Sampai mau melewati segala sesuatunya sampai seperti begitu. Oke, udah naik di atas. Sekarang turuninnya gimana yo? Kan pakai koordinasi lagi, pelan-pelan pakai tali, pelan-pelan. 1, 2, miring. 1, 2. Belum lagi ketika udah tilamnya turun di hadapan Yesus, kan ada jemaat. Apa nggak kisruh di situ langsung? Bayangin saya lagi khotbah begini, tiba-tiba ada tilam turun, ayo. Apa nggak bingung semuanya? Bayangin loh, mereka menghadapi semua rintangan-rintangan itu cuman dengan satu keinginan, supaya ketika si lumpuh bertemu sama Yesus, dia mendengar dan menerima mujizat, aku berjalan. Udah melewati semuanya itu, udah akhirnya mereka ada di depannya Yesus, si lumpuh ada di depannya Yesus. Apa yang Yesus katakan? Coba lihat ayat 5. Coba lihat ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, wah memang luar biasa imannya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, angkat tilammu dan berjalanlah. Bukan. Yesus katakan begini, dosamu sudah diampuni. Itu kalau film kartun, itu bunyinya gini. Ngek, 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 ngek. Bunyinya soundtrack kecewa. Itu pasti itu yang di bawah, ya si lumpuh itu. Mungkin ngomong sama teman di atas, udah kasih tahu nggak? Aku butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni. Udah aku tulis tadi, udah kasih ke diakennya. Aku bukan mau dosa diampuni, mau sembuh. Cek dan recheck lagi. Rupanya begini. Ini prinsipnya Yesus. Mendingan kamu lumpuh seumur hidup, tapi dosamu diampuni, ujung-ujungnya masuk surga. Itu kebutuhan. Daripada aku berikan keinginanmu, kamu sembuh, ujung-ujungnya kamu masuk neraka karena kamu nggak diampuni dosanya. Itu prinsipnya begitu sebenarnya. Kebutuhan dulu baru keinginan. Itu Tuhan kita. Banyak orang di dalam momen seperti begini kecewa karena minta A dijawabnya B, minta B dijawabnya A, dan kita sok tahu. Kok gini Tuhan, padahal dia lebih tahu dari kita. Karena dia Allah yang bergerak di dalam Kairos. Bahkan besok hari Senin dia udah di situ menyiapkan hal yang terbaik bagi kita. Kita nggak bisa lihat. Kita kerjanya hanya komplain akhirnya. Karena yang kita lihat hanya di depan mata kita. Dengan semua keterbatasan kita bilang, kenapa gini, kenapa gitu Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan. Padahal dia adalah Allah yang menjawab kebutuhan. Dan seringkali kita nggak lihat kebutuhan itu. Di ujung daripada kisah ini, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Akhirnya si lumpuh disembuhkan. Dan orang-orang di sekitar itu melihat dengan sangat takjub mujizat yang Yesus lakukan. Jangan kejar mujizatnya, jangan kejar berkat-berkatnya, jangan kejar pemberi berkatnya. Terpesona sama dianya. Banyak orang datang kepada saya waktu saya disembuhkan Tuhan dari penyakit kanker 2 tahun lalu. Pak, Bapak menerima mujizat kesembuhan. Bukan. Sama seperti kisah-kisah di Alkitab, kesembuhan diberikan sama Tuhan hitungan detik. Itu keinginan saya mau sembuh. Saya dapat mujizat Tuhan, kenapa? Saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Itu yang penting. Itu kebutuhan. Jadi waktu menerima sebuah pewahyuan, bertumbuh di dalam kasih karunia, itu yang paling penting. Kesembuhan ya ampun, hitungan detik tak sembuh kok. Itu Yesus kita. Keinginan itu saya katakan, keinginan itu hanya pasif, kita hanya pasif aja dapat kok. Tapi yang namanya kebutuhan, kita butuh aktif. Butuh bilang sama Tuhan, yes Tuhan, aku mau respon, aku mau bertumbuh di dalam Engkau, supaya aku makin mengerti kebutuhan apa lagi yang aku harus terima dari Engkau.
Beberapa tahun yang lalu, saya ada komsel di rumah saya. Ini kejadian udah lama sekali sebenarnya, tahun 2001. Ada komsel di rumah, setelah semua pulang, ada seorang wanita yang tidak mau pulang. Umurnya sekitar 21 tahun. Dia gak mau pulang, setelah semuanya udah bubar, dia datangin saya, dia bilang gini, "Kak, aku meminta didoain." Jadi dia sengaja nunggu semua orang pulang. Terus dia bilang gini, "Saya minta didoain." "Doain apa?" Saya tanya gitu. "Saya minta didoain segera supaya Tuhan segera kasih saya 20 juta. Hah? Kaget saya. 2001 minta 20 juta ya besar juga. Ya sekarang juga tetap besar. Terus saya tanya gini, "Buat apa?" "Saya nggak bisa cerita, Kak, karena ini pribadi." Ya elah, pribadi. Saya nggak mau. Saya nggak mau doa. Saya tidak mau berdoa dan asal berdoa dan dieksploitasi, tidak mau. Saya pelan-pelan ngobrol sama dia. "Sorry ya, saya harus tahu kamu minta ini buat apa." Saya kasih tahu satu informasi aja ya, Kak. Habis itu kita langsung doa ya, Kak. "Aku butuh 20 juta untuk bayar kredit card." "Ayo Kak, doa Kak." Tambah pengen tahu dong. Utang 20 di kredit card, 20 juta. Buat beli apa? Iya dong. Beli apa? Umur 21 tahun. Maaf, kan tadi saya udah kasih tahu masalah pribadi. Saya nggak peduli. Saya mau tahu buat apa kamu. "Kak, terakhir ya Kak. Aku kasih tahu buat beli apa. Tapi langsung doa ya. Buat beli baju. Ayo Kak, doa." Enak aja. Beli baju di mana? Iya dong. Beli baju 20 juta di mana? Kalau beli di ITC ya murah dong. Buat beli baju apa? Di situ dia mulai marah. Udah mulai marah nih. "Kak, susah banget sih suruh doa." Nah, ada sesuatu berarti. Udah mulai marah. Saya bilang, "Sorry, saya harus tahu kenapa." Di situ dia mulai nangis. Dia sebut nama tokonya. Terus saya bilang, "Mahal juga itu toko di situ." "Iya Kak, setiap bulan saya beli baju di situ." Udah mulai nangis. "Kenapa?" "Udahlah Kak, doa aja gitu." Pokoknya dia udah mulai tiba-tiba udah mulai marah. Saya makin penasaran, kenapa beli baju di situ? Tiba-tiba ngomong gini, "Susah amat sih, hamba Tuhan disuruh doa aja." Ayo dimarahin loh saya. Di rumah saya loh. Udah malam loh, saya dimarahin. Terus saya tanya, "Buat apa beli baju di situ?" Dengan tangisan, akhirnya dia bilang gini, tiba-tiba dia ngomong gini, "Aku benci sama papa." Nah loh, dari beli baju benci sama papa. Kenapa? Gak ada hubungannya tiba-tiba. Sepertinya gak ada hubungannya, ternyata ada hubungannya. "Aku benci sama papa." Dia ngomongnya sambil berdiri sekarang. Saya dalam hati saya gini, waduh, ntar lagi saya ditampar nih. Saya kan posisi duduk, dia berdiri. Dalam hati, sedih juga ya hamba Tuhan ya. Udah disuruh doain, dimarah-marahin di rumah sendiri. Tetap harus berkelakuan seperti hamba. "Aku benci sama papa." Sambil ditunjuk-tunjuk saya. Karena dari kecil, aku bertumbuh sama dia. Dan aku selalu dibanding-bandingin sama adikku, katanya gitu. "Adikku lebih cantik dari aku, jadi aku tumbuh besar tidak percaya diri. Itu sebabnya sekarang aku karena tidak percaya diri, aku beli baju yang mahal-mahal supaya aku ngerasa enak. Tapi habis beli aku nyesel karena aku utang akhirnya." Jadi berarti ada masalah sama gambar dirinya. Tidak percaya diri, ujung-ujungnya beli baju, ngutang. Akarnya apa? Kepahitan sama bapaknya. Itu akarnya toh. Akhirnya saya bilang gini, "Oh gitu. Kalau gini kan saya baru ngerti masalahnya." Saya bilang gitu. "Dari tadi kayak," katanya gitu. Jahat loh dia. Waktu lagi posisi kayak gitu ngeri mukanya. Terus saya bilang gini, "Ya udah, kalau begini saya ngerti cara doanya. Ya kita doa deh." Dia tenang langsung duduk. Terus saya ngomong gini, "Tetapi saya tidak akan doa minta 20 juta sama Tuhan." Matanya begini. "Saya akan doa supaya kamu mengampuni papamu." Betul gak?
Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Dia bukan berdiri lagi, sekarang berdiri di atas kursi. Saya kan duduk, dia berdiri di atas kursi. Sekarang bukan ditampar lagi, ditendang nih aku, ditendang nih. Hamba Tuhan macam apa sih? Disuruh doa susah banget katanya gitu. Orang lagi kebutuhan minta punya hutang 20 juta, disuruh doa ngampuni papanya, gimana sih? Dimaki-maki saya. Ini kan minta doanya dari jam 9, ini saya cerita singkat karena ini udah sampai jam 2 pagi. Alot pembicaraannya. Singkat cerita lah. Pokoknya sekitar jam 2.30 dia setuju untuk didoakan. Dan saya bilang gini, ketika saya berdoa, saya mau kamu ucapin seperti apa yang saya ucapin. Ampuni papamu. Tuhan tahu kamu ada utang. Yang paling penting beresin akarnya, itu kebutuhan namanya. Itu guling-guling Bapak Ibu di bawah, di lantai. Sampai keluar busa dari mulutnya, saking bencinya sama papanya. Selesai jam 3 pagi. Reda kan? Minta maaf. Maaf ya kak. Kak, aku lapar kak. Kurang ajar. Kurang ajar. Udah tadi dikasih makanan jasmani jam 3 pagi, habis argumentasi sama saya berjam-jam, lapar. Boleh minta nasi goreng gak kak? Kurang ajar. Kita buatin nasi goreng. Jam 3 pagi, makan lahap. Baru kita antar pulang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Seminggu setelah itu, dia samperin papanya. Dia sujud di depan papanya. Dia mohon ampun. Dia lepaskan pengampunan. Papanya udah tua, papanya bingung. Terjadi pemulihan. Seminggu setelah dia mengampuni papanya, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Kalau ada transaksi bisnis, kita jadi middleman dapat apa? Komisi. Tahu berapa komisinya? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya buat uang sakunya dia. Karena dia udah pulih, kredit cardnya dipotong sama dia. Kenapa? Karena Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan. Sekarang bisa bayangkan gak? Kalau Tuhan kasih 20 juta sama dia. Beres gak utangnya? Beres. Dipakai lagi gak kredit cardnya? Pakai lagi. Ngutang lagi. Makanya Tuhan tahu yang terbaik buat kita kan. Makanya dia jawab kebutuhan. Jangan sampai kelakuan kita, responnya kita seperti anak itu. Kira-kira 2-3 tahun lalu saya ketemu dia di airport, udah berkeluarga. Kalau ketemu saya sampai sekarang masih minta maaf terus pokoknya. Kak, apa kabar kak? Waduh, ini keluarga saya. Kak, ingat gak berapa tahun yang lalu? Aduh, aku kalau ingat itu malu kak gitu. Saya tanya gini, udah punya kredit card sekarang? Ya udahlah kak, udah bertanggung jawab sekarang. Sekarang malah aku ngajarin orang-orang yang punya kepahitan sama orang tuanya, pulih hidupnya. Karena Tuhan. Karena pengenalan yang benar sama Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua mengatakan begini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini konteksnya pujian. Seorang pemimpin Farisi datang malam-malam, kenapa? Karena pasti gak mau kelihatan sama teman-temannya. Nikodemus adalah sosok pribadi yang dibahas di kitab Yohanes sampai berkali-kali. Bahkan setelah ini dia membela Yesus di depan teman-temannya, dan bahkan ketika Yesus sudah mati, dia adalah satu orang yang juga yang memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Nikodemus akhirnya menjadi orang percaya, saya percaya itu. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah respon daripada peristiwa ini. Betapa besar kasih Tuhan kepada manusia dan mengirimkan anak itu respon kepada ini. Nikodemus waktu datang ke Yesus di awal ini, itu konteksnya pujian. Jadi kayak kisahnya itu kira-kira kayak begini. Yesus, engkau luar biasa lah. Pokoknya apa yang kau lakukan tuh dahsyat hebat. Kalau engkau tidak dikirim sama Bapamu, nggak mungkin kau bisa melakukan hal-hal seperti ini. Konteksnya pujian. Kalau orang dipuji biasanya ngomongnya apa? Responnya apa? Terima kasih. Bajunya bagus deh, terima kasih. Kalau orang Indonesia gini, bajunya bagus. Oh udah lama kok, padahal baru beli kemarin. Rambutnya bagus, oh ngenyek. Rambutnya bagus. Yang ketawa dapat joknya, yang gak ketawa maksudnya apa ya? Konteksnya pujian. Coba lihat ayat yang ketiga. Yesus bilang gini gak? Oh terima kasih, mana teman-temanmu yang lain? Bawa ke sini dong kita mentoring. Gak ada. Ayat ketiga ngomong gini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Kenapa? Karena orang Farisi tidak percaya sama kelahiran baru. Makanya Yesus katakan, lahir baru dulu. Gak usah puji-puji saya lahir baru. Itu kalau Yesus secara fisik masih ada di tengah-tengah kita. Habis selesai khotbah dia turun, Bapak Ibu datangin dia, Yesus terima kasih khotbahnya luar biasa, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tersinggung pasti banyak orang. Ya dong. Gak nyambung ngomongnya. Karena dia selalu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Bayangin kalau Bapak Ibu ketemu sama saya di mall, Pak Billy apa kabar Pak, bajunya bagus, bertobatlah karena kerajaan Allah. Pak Aswin jangan diundang lagi, itu pendeta rada aneh, pantesan dia botak. Itu aneh Pak, saya lagi muji bajunya, saya disuruh bertobat di mall sampai saya malu Pak. Itu kayak gitu. Dan dia nggak pernah neko-neko, dia kayak gitu selalu. Jadi kalau kita minta A dijawabnya B, terima kasih Tuhan, Engkau lagi menjawab kebutuhan aku bukan keinginan aku. Keinginan aku makin teregulasi di dalam Tuhan. Ini akhirnya loh menjadi tatanan kehidupan loh. Menjadi tatanan kehidupan. Saya berkeinginan membeli motor misalnya, kebutuhannya apa? Harus ada uang. Tatanan kehidupan juga begitu akhirnya. Saya ingin pandai, kebutuhannya apa? Belajar. Iya lah. Semuanya jadi gitu, nggak bisa dibolak-balik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambahkan. Nggak bisa dibalik. Ditambahkan dulu baru cari kerajaan Allah, nggak bisa. Carilah dahulu kerajaan Allah tuh kebutuhan, ditambah-tambahkan keinginan, nggak bisa dibalik. Saya akan tutup dengan kisah ini. Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai 23. Ini adalah contoh sampai kepada titik darah penghabisan. Dia tetap mengajarkan prinsip ini. Ini yang membuat saya merinding ketika baca ini. Markus 15 ayat 22 mengatakan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kita kalau hanya baca ini kita mungkin nggak ngerti esensinya. Dikasih anggur bercampur sama mur ditolak. Maksudnya apa? Anggur bercampur sama mur itu adalah penangkal sakit. Dan itu sudah biasa diberikan kepada orang-orang yang tergantung di kayu salib sama tentara Romawi. Supaya ketika mereka meninggalnya, bahasa Inggris yang mengatakan bearable, bisa ditanggung, supaya fisiknya tidak sakit. Makanya tercatat di dalam sejarah, orang-orang yang tergantung di kayu salib, ketika diberikan anggur yang bercampur sama mur, mereka tiba-tiba adrenalinnya bergerak di dalam, dan mereka bisa menggerakkan badannya yang sudah sangat sakit. Menggerakkan tubuhnya sedikitnya sakitnya luar biasa. Ini seolah-olah seperti mereka lupa karena adrenalinnya mengalir, dan kemudian mereka seperti menyambut cairan itu. Itu udah kayak Panadol merah, Saridon, penangkal sakit, tapi ya udah kayak morfin lah. Supaya mereka matinya tuh nggak berasa gitu loh. Perhatikan prinsip ini. Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia kalau ada rasa sakit, punya keinginan untuk tidak mau sakit. Sadar atau tidak sadar, pasti begitu. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam dapur pagi-pagi, pegang tekok panas, nggak tahu itu panas, pasti kan begini. Au, panas. Nggak ada orang pegang tekok panas gini. Au, tangannya gini terus. Nggak ada. Au, pasti kan menolak sakit. Betul nggak? Ibu-ibu yang masukin tangan ke dalam tas, ada peniti yang kebuka. Au, pasti kan gitu, nggak ada yang gini, au, nggak ada. Karena tubuh menolak sakit. Saya bawa anak saya ke fire station di kota Anaheim, saya nggak pernah lupa, mereka masih kecil-kecil. Ke tempat itu, pemadam kebakaran. Masuk ke dalam, lihat truknya, ngobrol-ngobrol sama orangnya, mereka lagi santai-santai, saya masuk ke dalam. Saya nggak pernah lupa, pemadam kebakaran itu salah satu krunya bilang gini sama saya. Kalau lagi kebakaran, gedung lagi penuh asap, salah satu SOP yang mereka harus lakukan adalah ketika mereka meraba tembok itu nggak boleh begini, tangannya begini nggak boleh. Karena kalau ada strum, tangan itu kan menolak sakit, menolaknya ke dalam, plek, megang. Jadi pegang strum, mati mereka. Jadi megang tembok itu kalau meraba ruangan yang penuh asap, tangannya harus gini. Kalau ada strum keluar tangannya, aman. Karena tubuh menolak sakit, tubuh punya keinginan tidak mau sakit. Kenapa anggur sama mur ditolak sama Yesus? Dia menolak mengikuti keinginan dagingnya. Karena di Yesaya dan kerajaan surga sudah memberikan mandat kepada dia, engkau akan mati sampai titik darah penghabisan, dan engkau akan rasakan itu semuanya. The lamb that is slain, anak domba Allah yang akan dihancurkan sampai titik darah penghabisan.
Dia tidak pernah mengambil jalan pintas, karena dia sedang mengajarkan prinsip ini kepada kita. Aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Berikan tepuk tangan kita untuk dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.